Perkenalkan, nama saya Ernestina Baru. Saya kelas 12 MIPA 2 dari SMA Negeri 1 Mandehe. Salam sejahtera untuk kita semua, ya ahomu. Di sini saya ingin bercerita kepada kita semua tentang Daedalus dan Icarus. Daedalus adalah seorang arsitek dan pemahat pertama di dunia. Ia dari suku Cetrop di Athena. Daedalus sangat terkenal sehingga seorang raja yang berkuasa di Kreta bernama Minos memanggilnya dan memberinya tugas yang sangat penting, yaitu membangun sebuah penjara istana tempat ia akan mengurung anaknya yang malang bernama Minotaurus, manusia berkepala banteng dan pemakan daging manusia. Raja Minos memiliki putra seperti itu karena kutukan Neptunus. Bersama dengan Icarus anaknya yang masih muda, Daedalus berangkat ke Kreta. Di pulau itu, ia merencanakan akan membangun sebuah karya yang memiliki kemasyhuran abadi, yaitu labirin. Labirin adalah istana yang terletak sebagian di atas permukaan tanah, sebagian di bawah, dan terdiri dari banyak kamar, gua, lorong, koridor, tangga, jalan, dan galeri yang membentuk suatu bangunan rumit dan berbelit-belit. Siapapun yang masuk ke sana tak akan dapat menemukan alur jalan yang pernah dilalui. Ia akan bingung, tak tahu arah lagi, dan seakan-akan nih telah ditentukan oleh nasib untuk tidak dapat keluar dari tempat itu. Di dalam labirin itulah Minotaurus dikurung. Sebagai makanannya dilemparkan para budak, tahanan, dan orang-orang yang dihukum mati ke dalam labirin itu. Setelah bekerja bertahun-tahun, akhirnya labirin itu pun selesai. Maka Daedalus mohon diri untuk kembali ke Athena. "Jangan, Daedalus, jangan meninggalkan Kreta. Tetaplah tinggal di sini. Di sini engkau memiliki kehormatan yang kau inginkan. Di samping itu, aku khawatir nanti kau akan membocorkan rahasia labirin," jawab Raja Minos. "Tidak, Baginda Raja, hamba juga tidak mengerti tentang rahasia dan peta labirin. Andai kata hamba masuk ke sana, hamba juga tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya. Biarkan hamba pergi, karena hamba lebih suka hidup di Athena daripada di sini," kata Daedalus. Karena ucapan Daedalus itu, Raja Minos merasa terhina dan memerintahkan agar Daedalus dan Icarus dijebloskan ke dalam labirin. Kedua bapak dan anak itu merasa putus asa. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mencari cara untuk melarikan diri. Dan apabila bertemu dengan Minotaurus, mereka pasti akan dibunuh dan dimangsa. Tetapi karena beberapa ruang dari labirin itu tidak beratap, dan dari tempat itu dapat terlihat langit. Ketika melihat burung yang terbang di atasnya, dalam benak Daedalus muncul suatu gagasan. "Aku sudah menemukan cara untuk keluar dari tempat ini," kata Daedalus kepada anaknya. Kemudian mulailah mereka membuat kerangka dua pasang sayap dari kayu yang kemudian ditancapi bulu-bulu burung yang jatuh dari sana. "Icarus anakku, kalau nanti selesai, sayap ini akan kita pasang pada bahu dengan lengan kita dengan lilin. Kemudian kita akan terbang melarikan diri," kata Daedalus sambil bekerja. "Akan mengagumkan, ayah," sahut Icarus. Setelah beberapa waktu lagi, sayap-sayap itu pun selesai. Daedalus memasang pada bahunya dan pada bahu anaknya. "Icarus anakku, ingatlah bahwa terbang terlalu tinggi, panas matahari akan melelehkan lilin. Kalau terlalu rendah, up di udara akan memberatkan sayap kita. Terbang terlalu tinggi atau terlalu rendah, akibatnya sama saja. Oleh karena itu,
ambillah jalan tengah dan ikutilah aku. Pesan Daedalus sebelum mereka terbang menggunakan sayap buatannya. Akan kulakukan seperti yang ayah katakan, jawab Icarus meyakinkan ayahnya. Tak lama kemudian, keduanya terbang melesat dari labirin dan meninggalkan kereta. Raja Minos hanya dapat memandang mereka dengan bengong. Indah sekali pemandangan dari sini, kata Icarus sambil mengepakkan sayapnya. Tetaplah dekat denganku, Icarus, kata Daedalus. Demikianlah mereka terbang di atas bumi dan lautan. Tetapi Icarus tidak melihat ke bawah. Ia selalu mengarahkan pandangannya ke arah matahari. Ia terus bergerak dan tak disadari Icarus bahwa ia terbang terlalu tinggi. Ia terus bergerak naik, dan naik lebih tinggi lagi. Kamu kemana, Icarus? Teriak Daedalus ketika melihat anaknya terbang menjauh. Berhenti, turun lagi ke bawah. Tetapi Icarus tidak mendengarkan teriakan ayahnya, bahkan terbang terus ke atas. Panas matahari mulai menyengat. Tak lama kemudian, bulu-bulunya mulai lepas dan rontok dari bahu Icarus. Dengan teriakan putus asa dan menyedihkan, pemuda itu jatuh ke bawah dan ditelan gelombang lautan. Daedalus hanya bisa memandang dengan perasaan sedih melihat anak lelakinya jatuh melayang-layang di udara. Dan tak lama kemudian, tak terlihat lagi oleh matanya. Betapa hancur hatinya melihat kematian anaknya karena tidak mematuhi perintahnya. Demikianlah Icarus telah membayar impian bodoh dan penerbangannya dengan kematiannya. Selama berhari-hari, Daedalus terbang di atas lautan biru yang menjadi kuburan anaknya. Dan dengan perasaan sedih kembali ke Yunani. Laut tempat Icarius jatuh saat melintasinya diberi nama Icaria. Nah, dari cerita saya tadi kita bisa mengambil pesan moral, yaitu jangan memiliki rasa tinggi hati. Karena jika kita memiliki rasa tinggi hati, maka kita akan ditelan oleh maut. Demikianlah cerita saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam literasi, terima kasih.